إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا لجميع مشايخنا ولمعلمينا وجدنا وأجدادنا ولوالدينا ذوي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kembali pada subuh atau kesempatan kali ini kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam ruangan yang mulia ini dan di dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan, apa-apa yang kita kerjakan bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 30 ini Allah ingin mengingatkan kepada kita tentang tujuan hidup manusia yang sebenarnya. Di dalam ayat ini Allah ingin kembali memutar memori kita, apa sih sebenarnya tujuan manusia itu diciptakan di dunia. Karena dari awal ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, dari ayat pertama sampai yang ke-29 itu Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan 3 asnaf atau 3 golongan manusia. Yang pertama ada dijelaskan tentang orang-orang yang takwa di awal surah Al-Baqarah. Orang-orang yang beriman dengan Allah, dengan kitab, dengan yang gaib dan sebagainya.
Lalu yang kedua ada lagi disebutkan walladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Dan yang ketiga disebutkan golongan orang yang munafik. Wa minan nasi may yaqulu rabbana wa minan nasi may yaqulu amanu, orang-orang yang berkata kami beriman dengan Allah, wa ma hum bimu'minin, tetapi di hatinya kada beriman. Apa bedanya orang kafir dengan orang munafik? Kalau orang munafik zahiran wa batinan, dia menentang agama Allah. Tapi kalau orang munafik zahirnya beriman tetapi batinnya menolak. Nah, 3 golongan ini sudah disebutkan Allah secara gamblang. Di dalam ayat ini Allah membawa dengan kalimat wa'id. Dalam ilmu gramatika bahasa Arab, kalau dibuat dengan id berarti itu menandakan zorof zaman, artinya lima madha, sesuatu yang telah lewat. Wa idh qala rabbuka lil malaikah ay wadhkur. Nah, jadi sebagian ulama tafsir mengatakan idh itu jadi maf'ul bih, takdirannya wadhkur idh, dan ingatlah wahai Muhammad. Kan disuruh ingat nih. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhan atau ketika Allah berfirman atau berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya aku akan menjadikan di atas bumi ini seorang khalifah. Jadi yang kita garis bawahi di situ khalifahnya yang akan kita uraikan. Jadi jauh sebelum Adam diciptakan, Allah pernah berkata kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwasanya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nah, jadi Allah ingin mengingatkan kembali tugas kita, karena yang namanya manusia itu kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Itu Allah lah. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ini sudah tabiat manusia itu. Hari ini ingat, esok bisa aja kada ingat lagi. Hari ini cangkal, esok bisa aja kada cangkal lagi. Hari ini solatnya khusyuk, esok bisa kada khusyuk lagi. Karena ngarannya manusia. Bahkan Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu pernah berpendapat, ujar beliau, ar-rijalu arba'atun, manusia itu terbagi kepada 4 macam. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, ada manusia yang tahu dan inya tahu bahwasanya inya tahu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, inya ini orang nang tahu dan inya sadar bahwasanya inya tahu. Fadzalika alimun, itulah orang-orang yang berilmu. Fattabi'u, maka ikuti dia. Arti orang berilmu di sini orang yang mengamalkan ilmunya, kada sekedar berilmu cuma kada diamalkan. Jadi golongan yang pertama ada orang yang sadar bahwasanya ini tuh berilmu. Ketika menghadapi sesuatu antara halal dan haram, ditinggalkannya yang haram, diambilnya yang halal. Nah, ini tahunya, sadar bahwasanya ini berilmu, mengetahui tentang sesuatu. Itu golongan yang pertama. Ada lagi golongan yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu tapi inya kada tahu bahwasanya inya tahu. Ini berilmu nah. Tapi inya kada sadar bahwasanya inya ni berilmu. Inya ini ada ilmunya, belajar pernah, tapi ketika menghadapi sesuatu masalah yang bertentangan dengan agama digawinya, padahal orang ini berilmu. Nah,
Siapa ini? Fadzalika ghafilun, ini orang nang lupa. Nah, ini titik apa? Kita garis bawahi orang nang lupa. Fattabi apa? Fadzalika ghafilun fa'ayqiru. Maka ketika dia lupa, ingatkan inya. Nah, ini tugas kita sebagai manusia. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat yang akan kita uraikan tadi. Nah, jadi sudah sifat manusia itu lupa. Nah, lalu ada lagi yang ketiga, rajulun yadri wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada seseorang inya itu kada berilmu, kada tahu, tapi inya sadar bahwasanya inya kada berilmu. Sadar nih, oh aku ini kada berilmu nah. Aku ini kada tahu, sadarnya nih. Nah, fadzalika mustarsyidun, itulah orang-orang yang perlu kepada petunjuk, fastarsyidu, bawahi inya kepada kebaikan. Cuma sadar orang kan nih, aku ini kada berilmu, aku ini kada tahu. Lalu inya hakun aja membuka dirinya. Akun menuntut ilmu, akun mendatangi majelis ilmu dan sebagainya. Kenapa? Karena sadar kada tahu, karena sadar kada berilmu. Nah, kita semua ini sebenarnya kada berilmu, Bang. Arti kada berilmu tuh kada apa ya lah, hanya ibaratnya saujung kuku itu gini kada ada dengan ilmu-ilmunya apa ilmu Rasulullah, apa ilmu sahabat dan ilmu ulama terdahulu itu nah. Artinya sedikit ini, cuma ya memang sedikit ini, mudah-mudahan kau ta'amalakan itu aja ya kalau lah. Nah, itu golongan ketiga. Ada lagi golongan yang keempat, wa rajulun la yadri annahu la yadri wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Sudah kada tahu, kada sadar purang bahwa kada tahu, merasa paling tahu aja. Ujar orang Batang itu batang lah, orang buaya kada itu batang aja. Orang buaya itu jangan tajun, ada batang itu tas tajun taguknya juga kan gitu kalau lah. Artinya hetang ampunnya aja. Merasa paling bujur tetapi kada bujur. Nah, siapa ini? Fadzalika jahilun, itulah orang-orang nang jahil. Nah, farfudu, lemparkan dia, maksudnya jangan dikawani amun hetang juga. Nah, jauh, Pak sudah tahu salah jadi karasi. Nah, jadi ada 4 apa ciri khas manusia itu nah jadi sudah jadi sifat lahiriah manusia itu kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Bahkan dari Imam Ghazali di kitab Ihya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Nah, itu kalau lah amunnya lagi senang-senangnya kadang-kadang kada ingat lagi. Cuma mun sudah terpepet hanya ingat lawan Allah. Nah, ini kita manusia. Nah, jadi di ayat ini Allah ingin menjelaskan, ingin mengingatkan lagi kepada manusia. Ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, mengenai khalifah itu ada perbedaan makna di kalangan ulama tafsir. Menurut Imam Ibnu Katsir, khalifah itu yakhlifu ba'duhum ba'dha qarnan ba'da qarnin wa jailan ba'da jailin. Yang dimaksud dengan khalifah itu adalah mengganti sebahagian dengan sebahagian yang lain. Kan manusia kayak itu nih. Ketika generasi yang sudah tua hilangan, penggantinya generasi muda. Itu kalau lah. Ketika kuitan sudah tua meninggal, yang mengganti siapa? Anak. Nah, ketika jabatan sudah habis, yang mengganti orang lain. Karena ada yang seumuran duduk. Artinya ada rotasi, ada perputaran, pergantian di situ. Itu ngarannya manusia. Kalau jin lain lagi. Kalau jin itu nyebab keturunan, tapi inya kada dimatikan sebelum hari kiamat. Makanya di dalam pendapat ulama ada yang mengatakan jin itu jumlahnya 70 kali lipat daripada banyaknya manusia. Manusia, wah ini berapa ya kira-kira seduniaan nih? 6 miliaran lagi kira lah.
6 miliaran, anggap ya 6 miliar. Nah, 2 miliarnya muslim, 4 M-nya non muslim. Kalau misalnya nih, lalu yang dari 2 M ini dikerucutkan lagi di Indonesia ini berapa orangnya? 230 juta lah. Nah, di 230 juta itu anggap 130 juta yang muslimnya misalkan, atau ya 200 lah, anggap 200 misalkan yang muslimnya. Nah, di 200 ini kerucutkan lagi. Yang mana yang bujur-bujur melaksanakan perintah Allah tuh? Nang sembahyang 5 waktu kada balang hadangan, artinya 5 kali digawi. Lalu nang kada menyalahi aturan, yang kada berjudi, yang kada berzina, yang kada korupsi dan sebagainya. Kira-kira dari ini dikerucutkan lagi berapa? Itu kita kada tahu. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, itu aja kita harapkan. Nah, jadi yang ngarannya khalifah itu jar Imam Ibnu Katsir, yakhlifu ba'dhum ba'dha, yang mengganti sebahagian akan sebahagian. Ketika yang generasi sudah yang ada ini hilangan, diganti lagi, dikerucutkan lagi, qarnan ba'da qarnin, mengganti masa dengan masa yang lain. Nah, dulu kita diperkenalkan dengan yang namanya di sejarah itu ada masa prasejarah itu, kalau lah ada masa es, masa batu dan sebagainya. Nah, cuma kita hati-hati benar kalau ayat ini dipakai oleh orang-orang liberal yang mengatakan atau mendukung tentang teori evolusi Darwin, yang mengatakan manusia itu dari monyet gitu, kalau lah. Padahal di Al-Quran sudah dinyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Siapa yang dimaksud khalifah? Adam alaihi salam. Maksudnya Adam ini. Nah, jadi khalifah menurut Imam Ibnu Katsir ya mengganti sebagian dengan sebagian, qarnan ba'da qarnin, masa ke masa, dan mengganti jailan ba'da jailin, generasi ke generasi berikutnya. Nah, itu menurut Imam Ibnu Katsir. Nah, jadi segala pergantian yang ada di dunia ini yang terkait dengan manusia itu namanya khalifah. Lalu ada lagi yang kedua, menurut pendapat Imam Ar-Razi. Ujar sidin apa? Al-khalifatu wa yakhlifullahu fil hukmi bainal mukallafin. Yang namanya khalifah itu adalah mengganti Allah pada menerapkan hukum di antara manusia. Makanya kena sambungan ayat ini itu seakan-akan kayak nada protes dari mana nih? Dari malaikat. Nah, yakhlifullahu fil hukmi bainal mukallafin, mengganti Allah pada hukum antara manusia. Maksudnya apa? Sebahagian manusia yang menerapkan hukum Allah pada sebahagian manusia. Sudahkah kita masuk dalam kategori atau definisi yang kedua ini? Apakah kita sudah menjadi khalifah di dalam keluarga kita? Apakah kita sudah mengajak keluarga kita kepada kebaikan? Nah, kadang-kadang kebanyakan kita wayah ini hanya hendak nyaman sorangan. Apa maksud nyaman sorangan? Ibadah sorangan, berdoa sorangan, kada bebawaan itu kalau lah. Nah, itu kan artinya sorangan bang, kada ingat lagi lawan anak bini, ya, kada ingat lagi lawan masyarakat sekitar. Nah, itu khalifah dalam arti yang paling kecil sudah. Artinya, sudahkah kita menjadi khalifah di antara orang-orang sekitar? Nah, ini maksud itu. Sudahkah kita menasihati kawan kita? Sudahkah kita mengajaknya kepada kebaikan? Nah, ini maksud daripada khalifah. Nah, ini jadi tujuan manusia itu sebenarnya ya tadi menjadi khalifah, mengajak manusia yang lainnya menuju atau menjalankan perintah Allah. Nah, jadi wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Wahai Muhammad, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwasanya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini, ujar Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita tarik lagi yang miliar-miliar tadi, dari sekian banyak manusia tadi kan 6M, 2M yang Islam, lalu di Indonesia ini 230 juta, 130 jutanya 130-nya Islam, kayaknya 100-nya non muslim. Nah, jadi dari 130 ini dikerucutkan lagi, apakah pas kita masuk dalam khalifah ini sudah? Kan setiap gawian itu pasti ada tujuan. Kadang mau enggak ada tujuan, pasti ada tujuannya. Nah, tujuan manusia ini apa? Ya khalifah tadi, supaya menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini diingatkan Allah lagi ketika Rasulullah sudah diutus menyampaikan risalah ketuhanan. Ada orang yang mau mengumpati, ada orang yang berpaling, ada orang yang pura-pura mengikuti tetapi dalam hatinya berpaling. Kan diingatkan oleh Allah lagi. Nah, sambungan ayatnya, qalu, ketika mendengar Allah ingin menjadikan khalifah, qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, bahasa kita tuh bujurkah pian hendak menciptakan manusia? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, orang-orang yang mulah kerusakan aja di bumi ini, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah aja gawian. Bubujur kapian anak menciptakan. Cuma kalimat ini la i'tiradan, bukan kalimat protes kada. Tetapi malaikat ini bercermin dengan makhluk sebelum manusia yang ditempatkan Allah di bumi. Siapa itu? Yaitu jin. Nah, jadi jin ini adalah penghuni bumi sebelum Adam diciptakan. Gawiannya apa di muka bumi? Maulah kerusakan, menumpahkan darah, apalagi membunuh sebagian dari sebagian yang lainnya. Ujar malaikat, kenapa pihak menciptakan orang yang maulah kerusakan aja di bumi ini? Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwasanya jin itu diciptakan Allah menghuni bumi itu 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, menurut hadis riwayat Abdullah bin Amr. Jadi ketika mereka melakukan kerusakan, Allah kirim malaikat untuk mengusir mereka. Makanya dilempar, ada yang ke pulau-pulau, ada yang ke tengah laut, macam-macam ditimbai jin itu. Fi buhuril bihar, di tengah laut, di dalam laut, diandak oleh malaikat. Kenapa? Karena begawiannya merusak aja. Jadi bercermin dari itu, malaikat ini bahasa kita tuh hendak tahu kenapa Allah menciptakan itu. Nah, kada papa lah diciptakan, artinya orang nang merusak bumi aja gawian. Nah, apa ujar Allah? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Seharusnya kami ini yang paling patut ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi. Kenapa? Karena ujar malaikat, kami ini nusabbihu bihamdika, setiap hari memuji engkau wahai Allah, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau hari-hari. Apa ujar Allah jawaban situ? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kada kalian ketahui. Artinya maslahat diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, aku itu tahu kemaslahatannya, ujar Allah. Kada mungkin Allah itu menjadikan sesuatu tanpa ada hikmahnya. Pasti ada. Nah, di antara maslahatnya ujar Allah, fa inni sa'aj'alu fihimul anbiya. Aku akan menjadikan di antara mereka itu para nabi. Wa arsala fihim rusul, dan aku akan utus di antara mereka itu rasul. Wa yujadu minhumus siddiqun wasyuhada, dan akan didapat di tengah-tengah mereka orang-orang yang jujur.
orang-orang yang syahid, orang-orang yang soleh, wal ubbat waz zuhad, dan orang-orang yang peibadah dan orang-orang yang zuhud. Jadi ketika aku menciptakan manusia itu kadang menciptakan langsung itu kadang, tapi nanti akan kukirim, akan kuutus rasul di tengah-tengah mereka untuk membawa mereka kepada jalan kebaikan. Nah, kada semua anyapang yang merusak itu. Nah, jadi visinya itu kan khalifah, senada dengan ayat sebelumnya tadi atau kalimat sebelumnya. Nah, jadi ketika aku menciptakan manusia, ujar Allah, nah di antara mereka aku jadikan khalifah, orang-orang yang membawa atau orang-orang yang menjalankan hukum Allah. Wal auliya wal abrar, dan kujadikan di tengah mereka orang-orang para aulia, orang-orang yang abrar, orang-orang yang beruntung, wal muqarrabun, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, wal ulama, dan ulama, wal ulama ul amilun, orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, wal khashi'un wal muhibbuna lahu tabarak wa ta'ala, dan orang-orang yang khusyuk dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad thabata fi shahihi anna al-malaikata idza sa'idat ila Rabbi ta'ala bi a'mali ibadihi yas'aluhum wa huwa a'lam. Di dalam hadis yang sahih bahwasanya diriwayatkan bahwasanya malaikat itu ketika dia naik untuk melaporkan amalan hamba ini kepada Tuhannya, Allah menanya kepada para malaikat, padahal Allah ini maha tahu lah untuk menyampaikan informasi aja. Ujar Allah, kaifa taraktum ibadi, wahai malaikat, mengapa engkau tinggalkan hambaku tanpa ada catatan amalnya? Fayaqulun, maka berkata malaikat, ataina wa hum yusallun, ketika kami mendatangi mereka ingin melihat amalnya, mereka sembahyang. Dan ketika kami tinggalkan mereka, mereka dalam keadaan sembahyang. Jadi untung benar orang nang kawa menjaga solat 5 waktu di masjid. Kenapa? Karena ketika malaikat datang itu dia lagi solat, dan ketika malaikat naik dia solat juga. Maksudnya apa? Nah, di dalam hadis yurfa'u ilaihi amalul laili qablan nahar. Amalan kita sehari ini amalan kita sehari ini amalan kita malam tadi nih, itu dilaporkan malaikat kepada Allah sebelum siang, artinya subuh. Jadi ketika malaikat ingin melaporkan lawan Allah, kita dalam keadaan sholat, jadi laporan itu kita sholat. Nah, dan amalan siang dilaporkan sebelum malam. Jadi ketika kita sholat asar, malaikat mencatat amal kita naik ke atas, maka kita dilaporkan dalam keadaan sholat. Jadi ujar malaikat, ulun datangnya sholat, ketika ulun naik karena melakukan amal, mereka sholat. Jadi untung benar orang nang sholat berjamaah di masjid itu nah. Artinya ketika malaikat datang inya sholat, ketika malaikat meninggalkan untuk melaporkan kepada Allah inya sholat. Nah, jadi kada sia-sia Allah menciptakan manusia. Bahwasanya kada sekadar untuk sekedar ulahan biasa kayak itu aja kada, tapi Allah mengetahui maslahat yang ada di dalam ciptaannya. Nah, jadi sekali lagi di dalam ayat ini Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya tujuan manusia yang sebenarnya itu adalah menjadi khalifah, yaitu orang-orang yang menjalankan hukum Allah di tengah-tengah manusia. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi khalifah di antara atau di sekitar kita itu? Ketika di dalam keluarga, sudahkah kita menjadi kepala keluarga yang membawai keluarga kita kepada kebaikan? Ketika kita jadi tetua masyarakat, sudahkah kita mengajak masyarakat atau mencontohkan kepada masyarakat tentang hukum-hukum Allah? Nah, karena Allah secara tegas di sini menjelaskan, ketika sudah disampaikan kepada manusia
ada aja yang ingkar masih. Kada ingatkah ujar Allah, ketika engkau dijadikan itu nah tujuan kamu jadi khalifah, kada ingatkah, bahasa kita tuh nah disinggung di sini, diingatkan kembali. Ketika kita ayo baiknya Allah kepada manusia, kayak apa lagi? Kada dilepas kayak itu aja. Ketika kita ada yang ingkar, ada yang taat. Kepada yang ingkar Allah sayang, kepada yang taat Allah sayang, kepada yang ingkar pun Allah tetap sayang. Apa bukti sayang Allah? Diingatkan lagi kita. Wa idz qala rabbuka, ingatkah engkau? Ingatkah ketika dijadikan tujuan awal itu jadi khalifah, bukan jadi orang yang merusak kada. Nah, ayo ingat lagi ujar Allah. Bahasa kita kayak itu tuh. Nah, jadi di ayat ini sekali lagi Allah ingin mengingatkan manusia bahwasanya tujuan manusia yang sebenarnya itu adalah menjadi khalifah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua kawa mendidik diri kita untuk menjadi yang lebih baik, terutama di bulan Muharram ini, tahun berapa, di bulan awal Hijriyah, dan hari ini hari Tasu'a lah, sunat berpuasa, dan esok hari Asyura nang banyak apa kelebihannya menurut ulama. Terutama esok itu disuruh berpuasa, lawan disuruh berluas-luas kepada keluarga. Nah, jar guru kita Kiai Haji Abdul Salam Ujar Sidin disuruh berluas kepada keluarga. Nang tadinya memberi bini 10.000, esok tuh 20.000. Nang tadinya 1 juta, bari 2 juta. Nang tadinya memberi anak 5.000, bari 10.000. Tak banyak daripada nang rajin. Nah itu sunnah. Dan sunnah memakai calak mata. Sunnah lagi mandi. Ujar ulama, siapa yang mandi di siang hari Asyura atau 10 Muharram, maka kada akan garing setahunan setelahnya. Cuma berniat bang lah, niat mandi Asyura, jangan niat yang apa nang lain-lain. Ini tahunya niat mandi junub aja. niat puasa apa, niat mandi sunnah kada ingat lagi. Menyapu kepala anak yatim. Cuma mun kawatu jangan disapu aja bang, dibebari ya 10.000 barang. Ini sudah disapu, dikacak-kacak pulang. Jadi barang aja dibari berapakah semampu kita. Nah, jadi mudah-mudahan di awal tahun baru ini atau di awal tahun Hijriyah ini 1442 Hijriyah, kita semua disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga iman kita, dan mudah-mudahan hajat kita baik hajat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, dosa guru kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang kita sampaikan atau kita bahas hari ini. Selanjutnya selagi akan datang surah Al-Baqarah ayat 31. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin hifzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.